Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, karena tanpa pertolongannya kita semua tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai umatnya. Maka dari itu, sekali lagi marilah kita mengucapkan syukur hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya, sehingga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang beriman dan mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami di sini akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Sebentar lagi kita memasuki di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang kita semua telah tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada 10 hari terakhir, yang mana pada waktu itu umat Islam berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk mendapatkan suatu pahala yang bertepatan pada malam Lailatul Qadar, yakni telah dijelaskan dalam surat Al-Qadar yang kami bacakan tadi, bahwa jelas di situ disampaikan khairum min alfi syahr, bahwasanya barang siapa yang beribadah dan waktunya berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, maka baginya berhak untuk menerima pahala lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Maka dari itu kami di sini yang pertama untuk mengajak, marilah saudara-saudaraku semua untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, bahwasanya kita masih diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Maka dari itu marilah sekali lagi kita maksimalkan potensi kita yang kita miliki ini untuk meraih salah satu
pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala lebih baik dari 1000 bulan. Namun yang akan kami tegaskan di sini adalah bahwasanya semua ibadah itu tergantung kepada niatnya. Apa yang menjadi niatan kita? Jangan sampai kita melakukan sebuah ibadah hanya karena, mohon maaf, hanya karena urusan duniawi. Karena telah banyak contohnya, misalnya barang siapa yang membaca sholawat ini, sholawat itu, maka akan dimudahkan urusan dunia. Itu menurut kami adalah sebuah jebakan yang sangat halus, yang pada akhirnya banyak umat yang melaksanakan ibadah tapi tujuannya belum lillahi ta'ala, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena dia ingin urusan dunianya dilancarkan. Padahal Bapak Ibu, ketika kita melakukan ibadah sudah betul-betul lillahi ta'ala, benar-benar lillahi ta'ala, tanpa ada harapan apapun apalagi tentang dunia, maka Allah akan memberikan segalanya. Salah satunya adalah pahala dan juga kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka dari itu jangan sampai khawatir, jangan sampai salah niat. Maka kami tegaskan sekali lagi, untuk meraih malam Lailatul Qadar nanti jangan sampai terpancang kepada pahala sampai melupakan niat yang utama, yaitu beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka kalau sudah begitu, tentang urusan pahala itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Walaupun dia berjanji akan memberikan imbalan seperti itu, maka itu jangan sampai menjadi orientasi kita, itu hanya sebagai penyemangat kita saja. Kemudian ada beberapa yang menanyakan, jikalau aku sudah mendapatkan pahala 1000 bulan, lantas setelah itu bagaimana kalau saya tidak beribadah lagi? Kan saya sudah mendapatkan pahala 1000 bulan, itu cukup untuk modal saya menghadap Allah nanti. Maka dari itu saya berhenti untuk beribadah karena sudah mendapatkan pahala 1000 bulan. Itu sangat fatal Bapak Ibu. Maka dari itu di sini kami akan menyampaikan, itu tidak boleh seperti itu, karena masih ada yang berpikir logis seperti itu tidak boleh. Yang paling betul adalah kita tetap melaksanakan ibadah itu sepanjang hayat sampai nyawa kita diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang artinya kita mendapatkan pahala selama 1000 bulan, itu setelah itu kita tetap harus mempunyai kewajiban untuk melakukan ibadah. Karena orang yang menutup ibadah, apalagi dia tidak lagi termasuk orang yang mukmin, maka matinya nanti
dikategorikan mati yang husnul khotimah, yaitu orang yang mati dalam keadaan akhir yang tidak baik, walaupun dia sudah memiliki pahala 1000 bulan, namun kalau dia tergolong orang yang husnul khotimah, itu tidak bisa menjadi jaminan untuk menjadi bekal masuk ke surga. Demikian pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kami sampaikan. Saya tegaskan sekali lagi bahwa untuk yang pertama, marilah di kesempatan yang bagus ini kita maksimalkan potensi kita yang kita miliki untuk meraih malam Lailatul Qadar dengan niatan yang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita harus selalu menjaga istiqomah kita kepada ibadah-ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, senantiasa memberi pertolongan kepada kita semua untuk melaksanakan apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak salahnya dan juga kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.